Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan semangat untuk mengikuti perkuliahan. Pada hari ini untuk materi manajemen perawatan telah memasuki materi yang ke-8 ya dari total pertemuan yang ke-9. Pada materi ini kita akan membahas mengenai kepemimpinan dalam keperawatan atau yang disebut dengan nurse leadership. Ya, seringkali ya kita mendengar berita-berita yang tidak bagus ya, ketika misalnya ada di dalam perguruan tinggi ataupun di dalam perusahaan ataupun di segala bidang ya, seorang pemimpin yang tidak bertanggung jawab ya terhadap kesalahannya, seorang pemimpin yang lari ya ketika membuat sebuah kesalahan, ketika perusahaannya bangkrut, ketika misalnya investasi ya ternyata digunakan sendiri ya, kemudian nasabahnya meminta haknya, seorang pemimpin itu malah kabur. Nah, sebenarnya di manakah seorang pemimpin itu? Apakah seorang pemimpin itu harus tinggal di sebuah istana megah, duduk di kursi mewah ya, kursi raja? Apakah seorang pemimpin itu harus selalu di depan, atau di tengah, atau di belakang? Apakah pemimpin ini ada di Menara Gading? Apakah Anda tahu apa itu Menara Gading? Menara Gading itu adalah suatu menara yang tertinggi, nyaman ya, di sana nyaman, indah. Namun keindahan itu adalah menutupi kejadian yang realitas atau yang nyata, yang mungkin ya selama ini ditutup-tutupi dan dibalut oleh kenyamanan. Dilihat dari publik bagus ya, tetapi sebenarnya di dalamnya itu tidak bagus. Nah, apakah seorang pemimpin itu seperti itu? Nah, seorang pemimpin itu tidak atau bukan sebuah posisi ya, sebuah posisi yang harus di atas, yang harus duduk di sebuah kursi mewah, yang tidak harus di depan, yang tidak harus di tengah, yang tidak harus di belakang. Jadi seorang pemimpin itu atau kepemimpinan itu adalah sebuah aksi ya, sebuah aksi dalam melaksanakan sesuai dengan tujuan ya. Seorang pemimpin itu harus mampu menjadi contoh bagi yang lain. Seorang pemimpin itu harus mampu menempatkan dirinya ya, seperti Anda tahu ya, cukup terkenal tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantoro ya, ketika ada di depan maka ingarso sung tulodo, yaitu bisa memberikan contoh atau toladan, uswatun hasanah. Kemudian ketika ada di tengah maka seorang pemimpin harus bisa bersama-sama ya menyelesaikan suatu tugas, bersama-sama bisa menyelesaikan suatu masalah. Atau ketika di belakang tuturi handayani, maka
seorang pemimpin itu mampu memberikan dorongan, bisa memberikan dorongan dan bisa memberikan motivasi ya. Ketika anak buahnya sedang tidak bagus, maka seorang pemimpin ini harus bisa memotivasi agar bisa bagus ya, agar produktivitasnya bisa meningkat. Ya, pada materi hari ini ya, capaian pembelajaran yang nantinya akan dicapai ya, oleh mahasiswa adalah yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan pengertian kepemimpinan. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan teori kepemimpinan. Dan yang ketiga, nanti mahasiswa dapat menyebutkan gaya kepemimpinan. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat mengetahui keterampilan dalam menumbuhkan kepemimpinan, terutama dalam keperawatan. Ya, yang pertama pengertian dulu ya. Pengertian kepemimpinan itu apa? Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain ya, guna mencapai tujuan tertentu ya. Jadi harus mampu atau bisa mempengaruhi orang lain serta menggerakkan. Kepemimpinan adalah proses interaksi yang dinamis, di mana fungsi kepemimpinan itu meliputi membuat hubungan ya, bisa berinteraksi satu dengan yang lain, mampu berkomunikasi ya, mempengaruhi bawahannya, kemudian bisa membuat keputusan ketika keputusan tersulit pun bisa ya dengan keputusan yang terbaiknya, dan bisa membuat sebuah kemudahan ya bagi stafnya atau bagi anak buahnya. Nah, kepemimpinan ini ada di dalam setiap level ya, baik itu individu sendiri ya, di dalam keluarga, di dalam kelompok ataupun di masyarakat. Ya, selanjutnya, apa sih bedanya antara manajer dan pimpinan, antara manajer dan leader, antara bos dan leader? Ya, kalau manajer itu adalah pengorganisasian dan pengintegrasian semua sumber yang ada itu melalui proses yang sistematis ya. Kita sudah belajar dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan. Nah, manajer ini itu diangkat oleh kekuasaan. Jadi yang mengangkat manajer adalah kekuasaan. Kemudian seorang manajer ini mengandalkan pada kekuasaan, kemudian bertindak sebagai penguasa. Seorang manajer ini bertanggung jawab pada atasan ya, dan merupakan bagian dari organisasi. Nah, sedangkan leader itu adalah menekankan pada proses perilaku yang berfungsi di dalam dan di luar suatu organisasi. Seorang pemimpin harus dapat memotivasi dan memberi inspirasi orang lain secara individu maupun secara kelompok. Nah, bedanya apa? Tadi kalau seorang manajer itu diangkat oleh kekuasaan, seorang leader atau pimpinan itu adalah diangkat oleh pengikut. Kemudian mengandalkan personal power ya, jadi personal kekuatan dirinya sendiri. Kalau manajer tadi adalah mengandalkan pada kekuasaan. Seorang pimpinan itu adalah bertindak sebagai pencetus. Ya, pencetus apa? Pencetus ide ya, ide-ide yang kreatif. Kemudian seorang pimpinan itu bertanggung jawab kepada anak buah ya. Kalau manajer tadi pada atasan, maka seorang leader ini akan bertanggung jawab kepada anak buahnya ya, kepada yang dipimpinnya ya, sudah melakukan sesuatu dengan benar atau tidak. Nah, kemudian bagian dari pengikut ya, bagian dari bawahan itu adalah seorang leader. Nah, ini adalah bedanya manajer dengan pimpinan. Ya, selanjutnya kita akan belajar teori kepemimpinan ya. Teori kepemimpinan itu banyak ya, banyak sekali sebenarnya. Yang saya tuliskan di sini ada dua, yaitu teori bakat dan teori perilaku. Teori bakat ini sering disebut dengan great man theory ya, great man theory ya. Jadi kemampuan kepemimpinan ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang memang sudah dilahirkan dengan bakat ya, sudah punya bakat dari lahir. Ya, ada bakat intelektual, yaitu kemampuan memutuskan, kemudian kemampuan berbicara, kemudian ada kepribadian yang mudah menunjukkan diri ya, percaya diri, kreatif, dan kemampuan interpersonal, kemampuan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Ini sejak kecil sudah bisa dilihat ya, kemampuan kepemimpinannya adalah karena ada merupakan teori bakat ya. Kemudian teori perilaku, kepemimpinan ini dapat dipelajari ya, jadi tidak hanya bakat ya, bakat dari lahir, tetapi ketika dari lahir itu, dari kecil itu tidak kelihatan bakatnya, bisa jadi
nanti ketika besar ini bisa jadi menjadi pimpinan ya, karena pemimpin itu bisa dipelajari ya. Nah, teori perilaku ini didasari pada teori motivasi Maslow ya, di mana manusia sebagai individu yang utuh saling berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, pola interaksinya individu ini tergantung pada perilaku orang-orang di sekitarnya. Ketika orang-orang di sekitarnya, di lingkungan sekitarnya baik ya, maka ini akan mempengaruhi yang lain ya untuk menjadi lebih baik. Sikap emosi ya dari atasan akan bisa mempengaruhi perilaku bawahannya ya, dipengaruhi oleh lingkungannya. Ini adalah teori perilaku. Jadi bisa didapatkan dari lahir ya, kemudian bisa juga dipelajari. Nah, kemudian kita akan belajar gaya kepemimpinan ya. Gaya kepemimpinan itu juga banyak ya. Di sini saya akan memberikan 4 ya gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan yang demokratis. Gaya kepemimpinan yang demokratis itu adalah melibatkan bawahannya ya, di mana orang-orang yang dipimpinnya ini sebagai subjek, berusaha untuk memanfaatkan kemampuan setiap orang ya, jadi memanfaatkan kemampuan setiap orang anggotanya ya di dalam sebuah organisasi ini untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan ya, dilibatkan ya. Jadi intinya adalah dilibatkan. Ketika mengambil keputusan ini, maka akan dilakukan diskusi dan musyawarah. Ini adalah tipe gaya kepemimpinan yang demokratis. Jadi berusaha mengutamakan kerjasama dan teamwork. Kemudian yang kedua adalah gaya kepemimpinan yang otoriter atau otokratik. Ya, jadi menempatkan kekuasaan di tangan satu orang ya, atau sekelompok kecil. Nah, pemimpin ini bertindak sebagai penguasa tunggal. Ya, penguasa tunggal. Harus ini, maka harus ini ya. Kalau pimpinan bilang A, maka bawahan harus A. Jadi kedudukan bawahan itu semata-mata sebagai pelaksana keputusan perintah dan bahkan kehendak pimpinan ya. Nah, ini namanya otoriter. Ya. Biasanya ini ya sering kita lihat itu ya seperti di tentara ya, itu atasan bilang A, maka bawahan harus melaksanakan ya. Nah, inilah tipe kepemimpinan yang otoriter. Yang selanjutnya yang ketiga adalah gaya kepemimpinan partisipatif. Ya, gaya kepemimpinan partisipatif ini adalah merupakan gabungan antara otokratik dan demokratik. Pemimpin ini menyampaikan hasil analisa masalah dan mengusulkan tindakannya, dan tetap diminta saran dan kritiknya serta mempertimbangkan respons staf terhadap usulannya. Nah, keputusan akhir ini oleh kelompok ya. Kalau otoriter tadi atasan ya harus atasan, maka karena partisipatif ini gabungan ya sama antara demokratis dan otoriter, maka ini keputusan ini ada di kelompok ya. Jadi separuh-separuh ya antara otoriter dan demokratis, itu adalah partisipatif. Kemudian yang keempat ada gaya kepemimpinan yang laissez-faire atau bebas tindak, merupakan pimpinan ofisial ya. Jadi pimpinan itu hanya sebagai simbol. Pimpinan melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada bawahan. Nah, ini karyawan ini menentukan sendiri kegiatannya tanpa ada pengarahan, atau mungkin pengarahan yang sangat kecil atau sedikit ya, tanpa adanya supervisi ya, tanpa adanya koordinasi. Dan keputusan lebih banyak dibuat oleh para bawahan ya, dibuat oleh para bawahan. Kemudian kebijaksanaan ini lebih banyak juga dibuat oleh para bawahan. Dalam evaluasi juga karyawan ini punya caranya sendiri-sendiri ya, tidak dilakukan oleh atasan tapi dengan caranya sendiri-sendiri setiap bawahannya. Itu adalah kepemimpinan yang laissez-faire atau bebas tindak ya. Karyawan atau bawahan bebas untuk bertindak ya, atau melaksanakan sesuatu. Nah, perlu diingatkan bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang jelek ya, dan tidak ada kepemimpinan yang selalu tepat untuk semua situasi. Pemimpin ini wajib memenuhi harapan dan kebutuhan kelompok dengan membentuk fungsi yang harus dipenuhi. Gaya kepemimpinan ini sangat tergantung pada situasi atau tuntutan pada masanya ya. Jadi tidak ada yang jelek, tapi harus disesuaikan dengan situasi ya, kondisi ya, yang ada. Ya, berikutnya adalah transformasional vs transaksional. Transformasional leader itu adalah kepemimpinan yang dapat memotivasi tim untuk dapat menjadi lebih efisien dan efektif ya, bisa memotivasi. Transaksional leader adalah sebuah kekuasaan untuk melakukan suatu tugas tertentu dan memberikan penghargaan dan sanksi atau punishment untuk meningkatkan performa kerja. Nah, kekuasaan ini berupa wewenang ya untuk mengevaluasi, mengoreksi, yang mengarahkan bawahan ketika tidak produktif ya, atau tidak sesuai dengan yang diinginkan. Dan penghargaan ini diberikan bila hasil yang diharapkan ini tercapai. Jadi kalau ada hasil yang tercapai, maka ini diberi penghargaan ya, atau diberikan credit point. Itu adalah kepemimpinan yang transaksional ya, transaksi. Nah, kalau pimpinan transformasional ini memiliki visi besar yang dapat dibagi dan dapat memberdayakan rantai organisasi untuk mencapai tujuan. Pemimpin tersebut juga selalu mencari individu baru yang dapat menggerakkan organisasi untuk mewujudkan visi organisasi. Nah, ini adalah transformasional vs transaksional. Nah, kemudian yang terakhir,
keterampilan untuk menumbuhkan kepemimpinan dalam keperawatan. Kepemimpinan dalam keperawatan dapat ditumbuhkan lebih optimal ya, selain dengan menguasai keterampilan dalam menghadapi orang lain dengan efektif. Ini keterampilan tersebut adalah keterampilan dalam apa? Yang pertama adalah menilai orang lain ya. Orang lain itu seperti apa, bisa menilai. Berkomunikasi ya, bisa berkomunikasi dengan baik dan bisa memotivasi ya, dan bisa menyesuaikan diri. Nah, keterampilan seperti apa ini menilai orang lain? Yaitu kemampuan menetapkan tingkat keterampilan perawat di bawah tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan. Nah, jadi bisa melihat ya, menetapkan ya, kira-kira ini staf tersebut cocoknya di bagian apa, pengembangannya seperti apa. Nah, ini bisa menilai orang lain ya. Kemudian keterampilan menilai harus dilakukan oleh pemimpin perawat di berbagai bidang. Dia harus mencermati apa yang dilakukan oleh orang lain sebagai bawahannya. Pemimpin akan mampu berinteraksi berdasarkan pengetahuannya tentang bawahannya tersebut. Kemudian yang kedua, keterampilan yang dibutuhkan adalah berkomunikasi. Berkomunikasi adalah faktor yang amat menentukan keberhasilan pencapaian pengeluaran. Pemimpin menjadi mampu mengembangkan strategi yang tepat dalam menggali ide dan pendapat orang lain, serta bertukar ide dalam menyelesaikan masalah secara efektif ya, karena komunikasinya bagus. Nah, komunikasi ini diperlukan ketika pemimpin perawat melakukan lobby ke berbagai pihak, terutama penentu kebijakan yang berhubungan dengan profesi perawatan ya. Ketika ada kebijakan yang berhubungan dengan profesi perawat, yang misalnya di rumah sakit ya, ada kebijakan dari direktur, maka seorang pemimpin ya bidang perawatan, yang kasih perawatan, kepala ruang ini mampu melakukan lobby ya, dengan berkomunikasi dengan baik ya, sehingga keputusan ini ada di pihak keperawatan ya, bisa berpihak di profesi keperawatan. Kemudian memotivasi ya, keterampilan ini sangat penting karena memiliki potensi untuk mengarahkan bawahannya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya ya. Ketika tugas atau pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya menyimpang, maka ini seorang pimpinan harus bisa memotivasi ya. Ketika bawahannya itu loyo ya, males, maka seorang pimpinan ini bisa memotivasi. Cara memotivasi ini tidak harus selalu sama ya, karena motivasi seorang untuk bekerja ya utamanya berasal dari dalam diri bawahannya ya, yang sulit dilihat secara sekilas oleh pimpinan ya. Jadi setiap orang ya itu harus bisa ya menanamkan motivasi di dalam dirinya sendiri. Nah, perlu mempertimbangkan berbagai aspek yang dapat memotivasi bawahan baik secara internal maupun eksternal yang termasuk di dalam menetapkan insentif ya, penghargaan ya, insentif ini bisa memotivasi ya karyawan untuk bekerja lebih baik ya, bekerja lebih produktif. Dan kemampuan atau keterampilan ya dalam menumbuhkan pimpinan yang terakhir adalah bisa menyesuaikan diri. Ya, keterampilan menyesuaikan diri merupakan modal dasar bagi pemimpin perawatan dalam upaya mengoptimalkan pengeluaran. Pemimpin yang efektif mengetahui secara tepat bagaimana dan dengan cara apa ia berinteraksi dengan setiap bawahan. Hal ini karena ia sangat memahami keunikan masing-masing bawahan ya, karena masing-masing bawahan adalah unik ya, manusianya unik. Maka seorang pemimpin ini harus bisa menyesuaikan diri ya dengan lingkungan dan situasi yang ada. Ya, itu adalah materi kepemimpinan dalam keperawatan. Jangan lupa untuk absen di Healthy ya, dan ikuti aktivitas yang ada di Healthy. Saya cukupkan, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.